Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengungkapkan kejahatan begal dan geng motor sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat dan harus ditindak tegas. Bahkan, bila perlu para begal tersebut ditembak mati. Saya harap pihak kepolisian lebih tegas untuk menindak para pelaku di lapangan, walaupun harus ditembak mati. Tulis Bobi di akun Instagram pribadinya, Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023. Sontak, pernyataan menantu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu ditentang keras oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Kontras mendesak Wali Kota Medan Bobi Nasution meminta maaf atas pernyataannya yang meminta polisi menembak mati para pelaku kejahatan begal. Menurut Kontras, para begal juga merupakan warga negara yang memiliki hak memperoleh proses hukum secara adil. Pertama, Wali Kota Medan untuk meminta maaf dan menarik pernyataannya, kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras Teoria Priti dalam keterangan tertulis, Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023. Bobi, kata Priti, sebagai kepala daerah seharusnya menyadari ia merupakan pimpinan sipil yang wajib melindungi semua warga Kota Medan. Meski mendapat tentangan dari Kontras, tetap saja ribuan warga Medan dan sekitarnya mendukung ketegasan Bobi yang bertindak tegas terhadap pelaku begal sadis. Dukungan diberikan kepada Bobi melalui polling di website pollingkita.com. Setujukah Anda dengan seruan Wali Kota Medan Bobi Nasution kepada pihak berwajib untuk menembak mati begal? Dari 15.476 partisipan yang ikut polling, sebanyak 15.094 suara menyatakan mendukung Bobi Nasution yang menyerukan agar kepolisian menembak mati para begal sadis jika diperlukan. Sisanya, 382 orang tak setuju begal sadis ditembak mati. Petrus adalah kependekan dari penembakan misterius. Operasi Petrus digelar pada 1983 hingga 1985. Penembakan misterius dilakukan untuk menekan angka kriminalitas. Di awal tahun 1980-an, sebelum ada Operasi Petrus, banyak ditemukan warga Indonesia yang tewas, bahkan kian tahun terus meningkat. Panglima ABRI, sekarang TNI, saat itu Jenderal Leonardus Benyamin Murdani menyalahkan terjadinya banyak kasus pembunuhan ini kepada geng. Kemudian diputuskan melakukan Operasi Petrus tanpa pemberitahuan kepada publik. Dengan adanya Petrus, beberapa penjahat menyerahkan diri, beberapa ditembak, ada yang melarikan diri, dan yang lainnya berhenti melakukan kejahatan. Petrus membuat angka kejahatan menurun secara signifikan. Pada 1985, Operasi Petrus dihentikan karena banyak mendapat perdebatan pendapat dan tekanan internasional. Terkait dengan Petrus, Presiden Soeharto saat itu mengatakan masalah yang sebenarnya didahului ketakutan yang dirasakan rakyat. Ancaman-ancaman yang datang dari orang-orang jahat, perampok, pembunuh, dan sebagainya terjadi. Ketentraman terganggu. Seolah-olah ketentraman di negeri ini sudah tidak ada. Yang ada seolah-olah hanya rasa takut saja, orang-orang jahat itu sudah bertindak melebihi batas perikemanusiaan. Mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi sudah bertindak melebihi batas perikemanusiaan. Umpamanya saja, orang tua sudah dirampas pelbagai miliknya, kemudian masih dibunuh. Itu kan sudah di luar kemanusiaan. Kalau mengambil, ya mengambil loh, tetapi jangan lantas membunuh, kata Soeharto dikutip dari buku Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, oleh G. Dwipayana dan Ramadan Kiai Haji. Kemudian, lanjut Soeharto,
Ada perempuan yang diambil kekayaannya dan si istri orang lain itu masih juga diperkosa oleh orang jahat itu. Di depan suaminya lagi, itu sudah keterlaluan. Apa hal itu mau didiamkan saja? Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment, tindakan yang tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan, katanya. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor. Dor, begitu saja. Bukan. Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak karena melawan. Maka mereka ditembak, ujar Soeharto dalam buku yang diterbitkan oleh Citra Lamtoro Gung Persada tahun 1989 tersebut. Lalu, ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock terapi, terapi goncangan. Supaya orang banyak mengerti terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Menurut Soeharto, tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya. Terima kasih.